Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin kita selalu ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang kita kenal dengan doa satu jagat yang sering kita baca setiap kita selesai sholat dan doa-doa di saat ada acara, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu kita ada konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun munjiyatun, khasyatullah fi sirri wal alaniyah, wal adlu fil ridho wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina." Ada tiga perkara yang dapat menyelamatkan. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik pada waktu sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, berlaku adil, baik pada waktu ridho maupun pada saat marah. Dan yang ketiga, hidup sederhana, baik waktu miskin maupun saat kaya. Hadis riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mari kita kupas sedikit tentang tiga macam ini. Yang pertama, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus takut kepada Allah, baik pada waktu sunyi maupun di waktu terang-terangan. Di saat kita sendiri, kita takut kepada Allah. Di waktu bersama dengan orang lain, kita takut kepada Allah. Di saat sendiri, kita bermunajat kepada Allah, beristighfar, kita bangun di sepertiga malam yang terakhir, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, kita memohon atas kebutuhan-kebutuhan kita, dan supaya Allah memberikan seluruh hidayah dan inayahnya kepada kita. Di sepertiga malam yang terakhir itulah di mana kita saat sedang sendiri, kita teteskan air mata untuk curhat kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah sajalah tempat bergantung untuk kita. Kalau kita bergantung kepada makhluk, pasti ujung-ujungnya kita akan kecewa. Tapi dengan kita menggantungkan hidup kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah kekurangan untuk memberi apa yang kita minta kepadanya, insya Allah. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk kita berlaku adil, baik pada waktu kita ridho maupun pada saat marah. Kita terkadang ketika sedang ridho, sedang hatinya senang, kita bisa berbuat adil kepada orang. Akan tetapi ketika kita marah, terkadang keadilan itu sungguh jauh sekali dari apa yang menjadi syariat agama. Ketika kita marah, apalagi kita tidak suka dengan yang bersangkutan, pasti ini akan mempengaruhi jalan pikiran kita, dan kita memutuskan sesuatu yang tentunya tidak akan adil. Oleh karena itu, ketika ingin menjadi orang yang selamat, maka kita harus adil, baik pada saat kita sendiri dalam keadaan kita sedang ridho dengan kesenangan kita, maupun pada saat kita marah pada seseorang. Hakim pun di pengadilan negeri, di pengadilan agama, di pengadilan manapun, tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang
ketika dia dalam keadaan marah. Karena ketika dalam keadaan marah, maka sebetulnya dia sedang mempunyai tujuan dan maksud yang lain. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk selalu berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kita hidup sederhana baik pada waktu miskin maupun pada saat kaya. Kalau kita miskin hidup sederhana barangkali bisa, tapi saat orang diuji oleh Allah dengan kekayaan, barangkali itulah ujian kita. Masihkah kita bisa hidup sederhana pada saat kaya raya? Oleh karena itu, larangan dari agama supaya kita tidak hidup berfoya-foya, tidak hidup boros, tapi hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, kulu washrabu wala tasrafu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang dengan orang yang berlebihan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.